Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di video kita yang kedua ini, reaction kita yang kedua, kita akan mereaction salah satu channel pecundang ya menurut saya teman-teman. Nama channelnya adalah channel Nabrani Channel. Kenapa saya bilang kalau channel ini pecundang? Karena dia berani mengejas, tapi dia tidak berani membuka kolom komentar. Dia tahu kayaknya kalau dirinya salah teman-teman. Orang salah itu akan menutup dirinya setelah dia mengucapkan kesalahan atau dia kabur lari. Oke, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita akan mereview atau mereaction atau mengomentari video nih orang yang membuat hati ini panas ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Akan kita komentarin, kita kupas. Oke. Sebelum lanjut kalian menonton video ini, silakan kalian klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan bila perlu share ke teman-teman kalian. Kalau menurut kalian channel ini sangat membantu, share ke bapak, ke ibu, ke adik, ke siapapun, share biar dakwah video ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Oke, saksikan. Kok bisa video sebagus itu? Dibilang ada tulisannya di situ, dibilang bahwasanya mereka datang sana bukan mendoakan tapi mencari berkah. Inilah ibadah kaum sufi, yaitu ibadahnya di kuburan segala macam yang dia tulis di video tersebut teman-teman. Ini hatinya hasut sekali menurut saya, atau panasnya, atau telinga ini panas mendengar bacaan-bacaan yang bisa menyejukkan hati. Saya saja kalau mendengar itu sangat sejuk hati. Oke. Poin yang akan kita komentari di video ini, silahkan kalian lihat di video tadi, itu ada tulisan merah dan tulisan hijau. Nah, di tulisan merah itu dia bilang apa? Kuburan dihias, mereka bukan mendoakan tapi mencari berkah di kuburan. Di sini ada berapa poin kesalahan dia teman-teman, karena dia nggak ada ilmu. Dia bilang di sini kuburan dihias oleh mereka, ya kan? Lah, kenapa salahnya? Menghiasi kuburan dengan bunga itu hukumnya sunnah, bro. Nggak haram, sunnah. Coba kalian buka kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Haytami. Di situ dijelaskan bahwasanya yusan watul jaridil khadra, disunahkan menaruh pelepah kelapa yang masih warna hijau, segar, maksudnya masih segar ya. Terus dijelaskan di Hasyiatus Syarwani, dari yang segar-segar itu yang berbau wangi seperti bunga itu juga disunahkan. Di sini mereka beribadah nggak sembarangan mas bro, ada dalilnya. Buka kitab Tuhfatul Muhtaj sama Hasyiatus Syarwani tadi. Terus di tulisan merah tadi yang kedua nih, itu yang pertama. Yang kedua, mereka bukan mendoakan tapi mencari berkah di kuburan. Bro, kata siapa mereka di sini hanya mencari berkah saja tapi tidak mendoakan? Buka juga tuh kitabnya Habib Umar bin Hafid Al-Khulasah. Di situ banyak doa-doa untuk kuburan, untuk teman-teman kita yang sudah meninggal. Di situ banyak doa-doanya. Dan juga kalian dengar tadi, kalau kalian ulang videonya, di situ mereka juga mendoakan, bukan saja minta doa, bukan saja mencari berkah. Ini yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga, mereka minta berkah. Lah, apa salahnya kalau mereka minta berkah? Abu Talha saja, sahabat, itu minta berkah dari rambutnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu nas, buka di kitab Sahih Bukhari. Lah, itu kan sahabat kepada baginda Nabi, itu kan Nabi, tidak apa-apa. Ini kan bukan Nabi, gimana? Lah, coba Anda ya Nabrani Channel, buka karyanya Habib Alwi bin Syihab, yang mana nama kitab beliau tersebut adalah Intabih Dinuka bi Khatar. Di situ dijelaskan bahwasanya ada tabi'in yang mencari berkah ke sahabat. Berarti kan sahabat ini termasuk kategori orang yang soleh. Jadi mencari berkah kepada orang soleh itu tidak apa-apa, dan nasnya. Oke teman-teman.
Baiklah, kita kembali kepada warna hijau. Katanya ini ibadah kaum sufi, yaitu datang ke kuburan. Mas bro, datang ke kuburan itu hukumnya sunnah juga. Dari ini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi kubur. Ini salah satu, mereka datang ke kuburan ini menziarahi kubur. Mereka tidak menyembah kuburan. Mereka tidak menyembah kuburan dan tidak menghiasi kuburan dengan emas. Jadi tidak ada hal-hal haram yang dilanggar oleh mereka. Lucu kalau menurut saya ya. Ya udahlah, biarin dirinya dengan ketololannya ya. Kalau dia tidak mau belajar, tapi kalau dia mau belajar, alhamdulillah, senang hati kita. Oke, kita lihat video kedua yang diupload lagi. Jazah lagi secara khusus, yaitu pertama membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali setiap salat subuh dan 7 kali habis salat maghrib. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia tidak akan mati di mana hari itu dia membacanya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas ini dia video yang kedua yang teman-teman. Kalian lihat lagi ada tulisan merah, gue mah bebas ngarang cerita bebas. Terus warna hijau tulisannya amalan anti mati. Cerita ini tidak bisa kita mengoreksi kebenarannya dari sebuah buku atau dari sebuah ilmu, itu nggak bisa. Itu kembali kepada orang yang menceritakan. Kebenaran cerita yang dia ceritakan itu benar atau tidak, itu urusan dia, antara dia sama Allah. Kita tidak berhak untuk mengejas kalau dia berbohong atau tidak. Siapa tahu yang diceritakannya itu benar. Di sini Anda telah berbohong kalau gitu. Terus katanya bilang, jadi di cerita tersebut beliau menjelaskan, penceramah ini menjelaskan bahwasanya ada amalan, yang mana amalan itu diamali oleh seorang sehingga orang ini tidak meninggal selama 300 lamanya, sehingga ketika beliau tidur di dalam mimpi didatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Terus baginda Nabi Muhammad SAW bilang, apakah engkau akan hidup selamanya? Setelah itu dia meninggal. Amalannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhir ayat ya teman-teman. Kalau mau diamalin silakan, tidak apa-apa, itu amalan. Ini bukan hadis, tidak disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini amalan. Amalan ini tergantung. Kalau Allah ingin memberikan manfaat dari amalan yang dia amalkan, maka akan terbukti. Ini sebuah amalan saja. Baiklah, kita lanjut reaction video dia yang lainnya. Alhamdulillah, kalau remen kopi, mergo kopi niku minuman remenane para wali. Sampai wonten wali sing kandha, man mata wa fi batnihi asarun minal qahwa la bisalul malaika. Sapa wonge mati nek wetenge ana sisa-sisa kopi, uga ditakoni malaikat. Nah, kalau kalian lihat video selanjutnya, beliau ini kan melucu, menceritakan bahwasanya ada wali bilang barang siapa di dalam perutnya itu ada qahwa, ada sisa dari kopi, maka dia lentus alul malaika, maka tidak akan ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan yang ada di dalam kubur, teman-teman. Sama juga, ini juga sebuah cerita. Beliau tidak bilang hadis. Ini orang yang buat video ini itu nulis di atasnya bilang apa tadi, kalau kita lihat, jadi katanya ini mengarang hadis. Katanya ini mengarang hadis, padahal pendai atau penceramah tersebut tidak bilang kalau ini hadis. Ini perkataan wali. Bagi Anda yang punya channel Nabrani Channel, tolong bedakan ya hadis sama perkataan wali. Ini lucu ya, bebas bikin dalil dan hadis. Ini bukan dalil bro, bukan hadis juga bro. Tadi saya udah jelaskan bukan dalil dan bukan hadis. Ini hanya sebuah perkataan. Berarti Anda sudah berbohong, mendustakan. Anda bilang kalau beliau mengatakan itu hadis, padahal itu tidak. Berarti Anda sudah masuk konteks di dalam hadis ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara dia berbohong, berdusta. Nah ini salah satunya ini.
yang punya channel Amrani Channel ini dia berdusta atas apa yang dia buat. Oke, baiklah, kita akan mereaction ustadz yang dia bela-bela matian. Nah, ini dia ustadz yang dia bela-bela matian, maksudnya yang dia junjung tinggi ya. Oke, ini dia. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada makomatnya sendiri. Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini, tarekat makam 1 istighfar 1000 kali, makam 2 sholat sekian 1000 rakaat dan seterusnya. Nanti makam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Saya waktu belajar S2 di Indonesia sempat ada pelajaran tasawuf, dan yang paling kritis ke dosennya itu saya kalau pada saat itu. Karena memang tokoh-tokoh itu semua dianggap tokoh dan harus mahasiswa buat makalah menokohkan orang itu. Gimana bisa ini? Di zaman dulu aja dipenggal oleh khalifah dan para ulama mengkafirkannya gara-gara mengaku dia Tuhan. Lalu kita Oke teman-teman, mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan atau memberikan sebuah gagasan untuk mengoreksi video tersebut ya. Di sini juga saya akan mengoreksi video tersebut, akan mengomentari video ustadz yang dia junjung tinggi itu ya, yang tidak ada salah menurut dia ya. Menurut saya banyak banget kesalahan beliau. Yang pertama, poin pertama, beliau bilang di fakultasnya beliau harus buat makalah yang harus menokohkan seseorang, dan itu nggak boleh menurut beliau. Terus beliau menceritakan bahwasanya pada zaman dulu ada seorang dirinya Tuhan itu dipenggal kepalanya. Ya iyalah, siapa saja yang mengaku Tuhan pasti haram hukumnya, nggak boleh. Ini mengokohkan, menjadikan seorang tersebut menjadi tokoh, peran utama, bukan menjadi Tuhan. Beda konteksnya Ustadz. Gunakan akalmu. Yang dengar tolong ya, gunakan akal kalian ya. Itu beda antara mengokohkan dan menjadi Tuhan, itu beda Ustadz. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dia bilang di tarekat itu ada tingkatan-tingkatan. Nah, ntar kalau udah tingkatannya wali, dia tidak apa-apa tidak sholat. Siapapun Ustadz, mau wali dia, mau dia nabi, mau dia orang biasa, sholat itu wajib hukumnya untuk semua orang. Ini sholat yang fardu ya, sholat yang wajib. Di sini Ustadz Khalid Basalamah ini telah berdusta dan berbohong menurut saya. Kenapa? Karena wali pun itu tidak luput atas kewajiban sholat terhadap dirinya. Oke, Ustadz Khalid Basalamah, Anda dapat dari mana cerita bohong ini? Ya mungkin sampai di sini saja yang perlu kita kritik. Sebenarnya banyak sih, tapi ini udah cukup buat teman-teman sekalian yang mendengarkan video saya terbuka pikirannya untuk berpikir lebih luas, dan tidak salah di dalam mempelajari sebuah ilmu. Karena kalau kalian salah di dalam mencari guru pembimbing, maka kalian akan terjerumus selama-lamanya. Dan ingat teman-teman sekalian, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak di hari akhir, dan di alam kubur juga ditanya. Kalau kita sering berbohong, berdusta, maka kita akan sulit menjawab pertanyaan malaikat kubur, walaupun Anda paham bahasa Arab. Oke, cukup sekian video kita. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe channel ini biar berkembang, oke?